Hey yo, what's up dancer? Welcome into Poppin' Talking. What's poppin'? Let's talking with me Yusuf Sagita. Ada aku Jenis Ata di sini seperti biasa. Dan kali ini on the dance floor kita kedatangan Kayana. Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam damai, salam sukacita, nah salam bahagia. Sekali ya, semua salamnya udah salam itu kan syukur ya, bagian dari syukur, bagian syukur kita sama apa yang kita dapetin kemarin, sekarang, dan apa yang kita harapkan di kemudian hari, ya nggak sih? Dan betul banget. Nah, kabarnya gimana nih? Puji Tuhan, sejauh ini aku baik-baik aja dan ya beginilah keadaannya. Ya selalu positif aja, selalu positif, selalu ya mudah-mudahan kita bisa lalui semua ini dengan baik dan kita bisa kokoh untuk menghadapi ke depannya. Ini lagi PPKM gini, kegiatan lagi ngapain aja nih, Kak? Aku lebih baik di rumah, tapi ada berapa acara ya. Salah satu yang pasti sih ya untuk salah satu megang penyanyi cilik Betran Peto itu, sama satu lagi ngegarap sedikit Mami Titi DJ, udah gitu doang. Selebihnya di rumah aja. Aduh, kangen banget sama Mami boleh ya. Nah, Kak, nih sekarang kan di era PPKM seperti ini kan kegiatan di luar juga kan sedang dibatasi gitu ya. Dari segi Betul. kegiatan berupa ngantor atau ya kan kita sebagai dancer, sebagai pekerja seni gitu ya di bidang entertainment ini juga kan sedang diuji nih, Betul gitu. banget. Sedang ada sendiri gitu, dan semua tuh kalau dilihat kita semua bergerak secara online nih. Iya. Gitu. Kita kan semua nih bergerak secara online gitu ya, terus kayak kemajuan teknologinya juga pesat banget untuk mendukung kegiatan online tersebut gitu kan. Terus yang pengen kita tahu dari seorang Kayana nih, menurut pandangan seorang Kayana nih sebagai seorang senior dancer gitu ya, ini siapa dan apa rencana kakak tuh ke depannya untuk lebih mengembangkan lagi dunia dance di Indonesia? Ya pastilah kita harus punya rencana ke depannya gimana setelah PPKM ini, gimana planningnya ke depannya dalam untuk dunia seniman tari Indonesia ini gitu loh. Ya pasti banyaklah pikiran-pikiran untuk ke depannya, seperti gimana caranya ya penari Indonesia ini atau seniman Indonesia ini dikenal oleh orang banyak dan diperhatikan gitu loh. Dan kita harus mengembangkan genre-genre atau mengembangkan skill kita untuk kedepannya supaya kita bisa maintain keadaan kita kedepannya. Kita nggak tahu kan keadaan PPKM seperti ini, kita nggak tahu keadaan COVID sekarang seperti ini gitu loh. Jadi kita ya nggak worry gitu loh. Tapi pas kita kena seperti ini, kita aduh Tuhan, gimana kita menjalankan hidup kedepannya ya. Nah makanya pelajaran kita yang kita lalui ini, kita gimana caranya untuk packaging, untuk membuat badan kita atau diri kita lebih matang untuk kedepannya gitu loh. Gitu. Dari segi kita menciptakan karya tari, memaintain keuangan kita, atau kita artinya membuat diri kita lebih baik ke depannya dari segala cara, segala aspek gitu loh. Oke, jadi utamanya adalah mental ya Kak ya? Betul, sangat. Kita harus siapkan mental gitu loh. Berasa banget nggak sih Kak perubahannya, maksudnya dari yang zaman yang dulu, ibaratnya kan waktu kemarin ini sebelum ditutup-tutupnya ini, lockdownnya kita ini kan, kayak semua activity pasti asik banget dong, bikin jadwal latihan apa segala macam. Kalau di kakak sendiri sekarang itu kayak gimana ya, kayak berasa ganggu banget gak sih yang sekarang anak-anak nggak bisa latihan ngumpul gitu-gitu yang untuk, sedangkan show tetap jalan kan? Iya. Nah itu gimana tuh Kak? Ya sangat mengganggu dan sangat menyita waktu. Artinya gini loh, kita harus membagi jadwal latihan gitu loh, membagi waktu kita supaya semua berjalan dengan baik gitu loh.
Karena sekarang latihan itu kan nggak boleh bergelombol kan, nggak boleh mengumpul atau berdekatan kan, kita harus atur gitu loh. Nah, salah satu cara kemarin juga sempet kan, aku ada acara dengan 90 penari. Itu pusing banget kan, 90 penari itu pusing banget. Artinya, nah aku harus bikin sistemnya supaya itu berjalan lancar dan semua tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Semua sehat selalu gitu. Makanya aku bikin sama salah satu pendampingku Suta, kita bikin sistem. Puji Tuhan itu dibantu Huawei juga waktu itu. Jadi kita bikin sistem, cara pembagian latihannya, pembagian koreonya, pembagian antigennya, vitaminnya, kita atur semuanya supaya tidak bentrok dan tidak ngumpul 90 orang itu gitu loh. Dan kita lakukan selama 10 hari. Ya puji Tuhan setelah 10 hari itu kita berjalan lancar semuanya, tidak ada hambatan, tidak ada penari yang benar-benar parah banget kena COVID-nya itu, puji Tuhan gitu loh. Jadi aku antigen tuh hampir melakukan 5 kali antigen dengan 90 orang. Ketika ada yang positif, ketika ada yang reaktif, aku bilang, ini anak ini harus di PCR. PCR itu udah langsung positif, udah cut, ganti orang lagi gitu loh. Anak ini istirahat gitu. Tapi ada penggantinya, ada uang capeknya, uang tenaganya gitu loh. Nah, itu sangat pusing banget. Jadi kita 10 hari itu dibagi pagi, siang, sore latihan 1 harinya. Dengan total tarian 20 tarian. Oh, wow. Itu pusing banget. Nah, kita atur banget tuh. Ya, aku untungnya ada Suta, ada Huawei, ada Meta, ada di DP, ada semuanya kita ada. Akhirnya kita bikin sistemnya, ya puji Tuhan lancar semuanya. Sampai hari hanya itu semua aman terkendali gitu loh. Ini dia nih. Jadi selain kita memikirkan bagaimana kita tetap berkarya di di media gitu ya, kita juga memikirkan memang kayak kesehatan dari personil yang diturunkan gitu ya Kak. Jadi memang ada tanggung jawabnya juga, ada part tanggung jawabnya juga di mana kita Kak Yana sebagai owner sekaligus founder dari GLDC. Nanti kita akan cerita-cerita sedikit mengenai GLDC. Nah, ya ini juga memang merupakan bentuk tanggung jawab ya, supaya yang ikut jobnya juga, supaya yang ikut acaranya juga merasa aman. Ya Kak. Itu ya, betul. Selain memang protokol yang memang diharuskan oleh media, itu kan juga mau nggak mau kan menjadi tanggung jawab sebagai kalau dibilang itu tanggung jawab moral, bener nggak sih Kak? Karena kan kita juga tenaga orang gitu ya, terus fisik orang, kesehatan orang, bener nggak sih Kak? Betul banget. Kayak gini loh, sebelum ada COVID ini, aku emang selalu maintain teman-temanku dengan kesehatannya gitu loh. Karena karena gini, aku butuh keringat mereka, aku butuh tenaga mereka, aku butuh fisik mereka. Which is jadi mereka bekerja dalam rumahku, aku harus tanggung jawab dengan kehidupan mereka. Jadi aku nggak mau sampai saat lagi menari tiba-tiba ada yang sakit lah, ada yang apa, aku nggak mau gitu. Makanya aku selalu maintain mereka dengan vitamin gitu loh. Misalnya kalau mereka diperlukan untuk ke dokter, ya aku sebagai istilahnya sebagai yang punya tanggung jawab, aku memberikan mereka, lu harus ke dokter. Karena gue butuh tenaga lu, butuh badan lu, butuh otak lu, butuh ya segalanya gitu loh. Apalagi kalau nari salah kan, aku akan marah-marah ya. Jadi aku sangat butuh mereka untuk konsentrasi, untuk fit gitu loh. Jadi aku selalu ya berusaha untuk kita sehat, kita bisa menjalankan semua apa yang kita lakukan gitu loh. Oh, guys, ya jadi bukan butuh tenaganya doang, tapi kita juga memang harus punya tanggung jawab sebagai sesama manusia ya, gitu. Kalau dari hal yang tadi Kayana ngomong ya, secara nggak langsung tuh Kayana bilang kalau dancer itu berarti yang dibutuhkan, berarti jadi dancer itu nggak cuma narinya doang ya Kak ya, jadi all in one. Nah karena gini loh, penari itu sebenarnya pekerjaan yang sangat sulit. Kenapa sulit ya? Karena kita harus pakai otak kita untuk menghafal tarian. Kita harus pakai tubuh kita, tangan kita, badan kita, kaki kita untuk bergerak. Baju harus punya jiwa. Jadi tangan harus punya jiwa, muka harus punya jiwa. Jadi packaging yang susah itu adalah penari. Karena all in tubuh lu, badan lu, muka lu, tangan lu, mata lu, mulut lu aja bisa berbicara, menceritakan apa yang lu persembahkan. Itu sangat susah untuk jadi penari sebenarnya. Bukan segera kanan, kiri, 1, 2, 3, 4, enggak, beda gitu. Makanya
aku sekarang sangat sedih dengan kemajuan sekarang gitu loh. Karena mereka menari sebagian orang tidak pakai jiwa gitu loh. Gitu. Jadi ya emang itulah penari itu sangat susah, menjadi profesi penari itu sangat susah sekali dan sangat dibutuhkan talenta gitu loh. Itu otak, badan, fisik, attitude gitu. Oke, nah itu dia. Jadi memang nggak mudah untuk menjadi seorang dancer profesional ya. Jadi banyak Betul. banget melalui, terus kayak jam terbang juga, bener ya Dek ya, jam terbang juga baru gitu ya kayak. Dan betul. ini kan kita nih udah ngomongin yang sekarangnya nih gitu loh, keadaan sekarangnya, terus bagaimana kita menyikapi keadaan sekarang. Kita juga harus tetap ada pekerjaan gitu ya, tadi udah dijelaskan gitu, untuk membuat satu pekerjaan tersebut tuh ada prosesnya gitu, kayak bagi waktu latihan, bagi jumlah orang, and then juga dari faktor kesehatannya juga dicek semuanya gitu kan. Nah, rencana ke depannya untuk Kak Yana secara pribadi gitu, ada project apa lagi nih untuk ke depannya? Selain yang tadi udah disebutin kan ada artis cilik tuh, Mami Titi gitu. Nah, depannya lagi apa lagi nih yang pengen Kak Yana bikin? Aku sebegini loh, aku sebenarnya dulu pernah bicara sama Vicky Baba gitu loh. Pernah bicara Vicky Baba, gimana kalau kita bikin vlog untuk dancer atau bikin YouTube untuk dancer gitu loh. Karena kalau sistem sekarang kan digital, ya gimana kita membawa nama penari atau seniman tari itu lebih kenal orang banyak gitu loh. Jadi kita buat satu karya, tapi karena PPKM dan keadaan ekonomi juga nggak bisa menutupi, akhirnya kita pending. Pernah bikin planning itu sama si Vicky. Kita kalau sudah menari doang, sampai kapan umur kita menari gitu loh. Kita harus punya plan A, plan B, plan C untuk kedepannya gitu loh. Karena badan kita akan melemah, fisik kita akan melemah, tapi otak kita jangan melemah gitu loh. Jadi aku pernah bilang Vicky gimana kita caranya untuk memperkenalkan seniman tari ini lebih berarti, lebih dikenal oleh masyarakat banyak, dan lebih punya masa depan untuk akan datang gitu loh. Gitu. Karena menari itu kita punya batas umur, apalagi cowok ya. Gitu. Iya. Benar. Nah, ini tuh sebenarnya menarik nih ya, dancers ini menarik banget karena tujuan kita Dance Icon ID nih adalah itu, untuk mewadahi karya-karya dancers, karya-karya choreographers, dan juga karya-karya dance lover di digital platform. Jadi mungkin nanti nih kita bisa ngebahas nih Kak, kelanjutan ke depannya nih Kak, kita bisa bikin project bareng juga nih ya. Jadi boleh. Jadi memang untuk benar-benar tuh kayak berkarya di di digital platform gitu. Nah, ini tuh memang sesuatu hal yang bukan unik ya, sesuatu hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Jadi mungkin nanti akan ada next episode mungkin ya. Saya pernah gini loh. Aku pernah bicara sama orang temanku gitu loh. Dan dia salah satu adalah orang yang megang sosialita di Jakarta gitu loh. Dia punya arisan, artinya arisan yang cukup bonafit gitu loh. Dia pernah ngomongin sama aku, Yana, lu gabung di gua. Kenapa? Lu carilah koneksi, carilah relationship untuk kedepannya gitu. Karena lu cuma mengandalkan badan lu, bukan lu nggak kuat, lu kuat gitu loh. Tapi otak lu pakai juga gimana caranya untuk mencari partner untuk membiayai penari yang lu pengen bikin gitu. Artinya lu bisa gini, lu pengen bikin video kolosal dengan ratusan penari. Itu kan butuh biaya banyak kan gitu loh. Nah, lu berbisnis di bidang tari tapi dengan bantuan orang-orang yang kuat gitu loh. Makanya aku lagi pengen coba masukin diri aku ke mereka supaya aku punya cabang-cabang ladang-ladang yang bisa aku pergunakan untuk membangun kita penari seniman Indonesia gitu, Jakarta gitu loh. Gitu. Oke, ini menarik banget nih Tak.
Maksudnya kayak presentnya tuh kayaknya tuh seperti apa gitu ya, apa namanya kayak waktu dan lain-lain gitu. Ya, terus kita udah juga apa namanya tadi itu rencana kedepannya juga memang udah jelas banget gitu ya, akan mewadahi juga untuk para dancer berkarya. Nih kalau dari tadi kita udah ngomongin situasi sekarang dan rencana ke depan nih Kak, boleh lah ya kayak sedikit sedikit aja gitu ya flashback nih ya, sedikit flashback gitu kayak kangen nggak sih Kak sama kayak pada merasa lah gitu, sampai salah nyebutnya, kayak pada saat Kakak tuh lagi rintis gitu, maksudnya kayak kita kan pasti semuanya udah ada di titik ini kan pasti ada titik awal dong, nggak Oke, ada semuanya jadi prosesnya. langsung jadi sekarang gitu kan, ada titik awal Betul. harus merintis kayak apa namanya kayak kita juga belajar juga di awalnya gitu. Kangen gak sih Kak keriaan-keriaan zaman dulu gitu? Kalau aku bilang aku sebagai penari aku kangen proses. Kangen proses, aku orang yang sangat menikmati proses. Gitu loh. Dari aku dibayar cuma nasi bungkus sama teh botol, cuma bayar 25.000 doang, show nggak dibayar, tapi harus datang latihan, pakai kostum, make up gitu loh. Aku suka banget proses itu. Karena proses itu membuat diri aku seperti ini. Gitu loh. Aku galak, aku marah saat kalian di stage gitu loh. Tapi saat di bawah, yuk kita teman-teman. Karena aku orangnya sebenarnya aku mengaca sama diri aku. Ketika aku jadi penari, cacian, makian, goblok, tolol, bisa menari itu udah aku dapat semuanya. Lemparan sendal, lemparan apa, aku pernah dapat semuanya. Makanya itu proses gitu loh. Aku menikmati semuanya. Aku menikmati semuanya gitu loh. Jatuh di atas stage gitu loh. Nggak punya uang untuk latihan, itu aku ngasih semuanya. Maka aku menikmati proses itu, dan aku puji Tuhan aku bisa seperti ini karena aku menikmati semua yang aku jalanin gitu loh. Gila sih apa namanya? Six, seven. Ini mana? Itu udah jatuh di bawah panggung. Sekali, aku show dong, kumpul jam 10 pagi. Kumpul 10 pagi gitu loh. Itu ada show, ada salah satu koreografer yang aku sangat banggakan gitu loh. Dan dia disiplin kuat banget gitu loh. Jam 10 pagi show-nya. Aku setengah 10 baru bangun. Tuh gimana caranya gue hilang sampai di stage gitu loh. Karena kalau ketelat aja 10 menit, 5 menit, pasti udah, aduh, bang gitu pasti gitu loh. Cuma, ya Tuhan, gue bilang, gue bangun telat, aku langsung teman koreografernya. Sorry, gue telat nih, bangun setengah 10 nih. Udah cepetan nih, nanti gue akan GR-in tarian yang ada lo. Lu bisa nggak setengah jam nyampe? Bisa setengah jam, aku nggak mandi, cuci gigi, cuci muka, langsung berangkat. Untung baju untuk peralatan show aku udah siapin malamnya. Jadi aku tinggal angkat. Kebetulan koreograferku udah baik banget sama aku, akhirnya dia kasih tarian yang GR tuh yang bukan tarian aku. Dia aku sampai, aku langsung duduk, aku langsung naik ke atas stage untuk GR gitu loh. Itu, aduh, deg-degnya setengah mati, gimana caranya ya gue menghilang dia tempat tidur, langsung nyampe ke di atas stage gitu loh. Karena saking takutnya, saking paniknya. Aduh, itu kacau banget, dan itu pelajaran buat aku supaya disiplin gitu loh. Iya sih. Jadi kangen sama loh Kak, kangen juga loh. Karena dulu tuh tadi ikut programnya Kayana. Jadi dulu tuh bagi dua Kak. Ada satu program ya aja lah itu. Oh itu laga, oke terus. Nah, jadi kan kebagi dua tuh, ada yang di studio, ada yang di outdoor Kak. Outdoor. Nah, ya, yang di outdoor betul. Ini jadi kayak bisa dimanapun. Ini nih ya maksudnya apa yang susah banget buat kita lupain gitu. Maksudnya perjalanannya, and then ketemu di sana, GR-nya. Masalahnya adalah GR-nya bareng warga. Tapi itu yang gua bikin salah itu adalah si Sutanya. Karena Suta kan incas yang di outdoor kan. Itu bagi aku, dan Suta ada penari-penarinya tuh, ada Tari, ada Laras, ada Mala, ada Kausar. Itu aku bilang, lu perempuan tangguh ya, gila ya. Lu bangun jam pagi, sholat subuh langsung berangkat ke kampung-kampung pelosok. Entah di Depok lah, entah di Bekasi lah, entah di Bintaro lah, itu mereka naik motor. Bagi aku, gila, itu ada program pertama kali yang aku pegang gitu loh, dengan 25 penari. Itu aku bilang, anjir sakti banget ya lu ya semuanya ya. Sampai lu kuat bangun pagi gitu loh. Hebat naik motor mereka loh. Wah, aku bilang, lu kan lu tuh penari hebat yang punya profesional kerjanya bagus banget. Dan aku bilang,
Suta lo keren loh gitu loh. Bisa manage mereka semua dengan baik gitu loh. Tanggung jawab, kewajibannya jalan dengan baik gitu loh. Itu keren sih, itu bagiku keren gitu loh. Ya apa namanya ya itulah kayak pengalaman yang memang benar-benar sulit dilupakan. Selain pengalaman juga kan kita juga belajar, ya nggak sih? Betul, Ya. betul. Kak, Ya. Ayana, Ya. kalau Gita. dari nama, kan grupnya Ayana ini JLDC 75. 75 tuh maksudnya betul. Start from. Tahun lahirku. Oh, tahun lahirnya Kak Ayana. Iya, 75 tahun lahirku. Kakak tua ya, 46 tahun sekarang ya. Enggak, Kak. Tetap kok. Masih begitu tuh. Masih gaul sampai sekarang. Amin. Karena nggak mau tua. Kita dancer selalu menolak tua, Kak. Tolak. Gitu, susah. Terus berarti kalau gitu, starting kayak dari dulu kayak tiba-tiba memutuskan, oke, gue kayaknya milih profesi gue kan nari deh. Kok bisa seyakin itu, Kak? And then dengan semua yang sampai saat ini ya gitu. Aku sebenarnya orang tua aku nolak aku jadi penari. Sebenarnya aku adalah orang akuntansi di Ukrida, Tanjung Duren. Nah, aku awalnya gini, pas semester 6 atau semester 5, aku lupa deh. Aku bilang papaku, bukan papa kandung, papa angkat ya. Dia yang biaya aku sekolah gitu loh. Biaya aku kuliah, kasih aku kehidupan gitu loh. Aku bilang ini, Pak, boleh nggak aku menari? Gitu loh. Kamu mau jadi apa menari gitu loh. Kamu cowok gitu loh. Aku buat apa nguliain kamu di akuntansi kalau kamu menari gitu loh. Aku berantem. Aku bilang mamaku, Mah, aku mengenal Cinaku kan, boleh nggak Yungkong menari gitu loh. Apa yang kamu cari nari? Aku pengen senang, aku menari itu ada jiwaku, kehidupan aku gitu loh. Aku pengen mengapresiasikan badan aku, pikiran aku di menari gitu loh. Sampai kapan kamu ingin menari? Aku nggak tahu sampai kapan gitu loh. Kata mama, kalau itu jalan hidup kamu, ya kamu silakan jalankan gitu loh. Tapi kamu harus punya tanggung jawab, kamu harus punya kewajiban, kamu harus punya intinya tanggung jawab lah gitu loh untuk pilihan kamu. Kata aku, iya Ma, aku siap Ma. Tapi aku langsung milih, oke, hidupku menari gitu loh. Aku tahu menari ini nggak akan sampai lama dan nggak bisa bikin aku bisa seperti orang-orang lainnya gitu yang artinya punya pikiran yang bagus, punya ilmu yang benar-benar yang harus kita pelajari, harus kita dapatkan gitu loh. Cuma bagi aku ini pilihan aku gitu loh. Aku menari, aku coba jalani semuanya dengan ya seperti inilah gitu. Tapi Tuhan itu baik. Nah, aku jalanin tahun 2000, aku ketemu Ari Tulang. Ketemu Edi Wongko Wijoyo. Nah, terus Edi Wongko ngomong gini, Bang, lo mau gak gabung sama gue? Aku bilang, aku mau. Karena impian aku dulu waktu aku menari, gini, gue akan menari sama Ari Tulang. Gue akan menari sama Deddy Malik. Gue akan menari sama GSP. Aku punya impian tuh. Aku waktu itu nonton tahun 90-an tuh, tahun 90-an tuh Aneka Safari, Selecta Pop gitu loh. Aku bilang, gue pengen menari sama Acan Rahman. Aku belajar, aku punya impian seperti itu. Tuhan tuh baik sama aku. Aku dikasih ketemu Acan Rahman, aku dikasih ketemu Ati Ganda. Tahun 2000, aku ketemu Edi Ongko di lomba dance. Edi Ongko bawa aku ke Ari Tulang. Dikenalkan ke Ari Tulang tahun 2000. Aku diajak show gede, itu ada launching Marble Light Mentol. Itu cuma cowoknya, cuma aku, Edi Ongko, ada Felix dulu, ada Bambang, ada Doni Manis, ada Rudi Meki, ada Armun Cecep, itu baik banget. Aku anak junior. Aku nggak pernah ketemu mereka, aku anak junior. Aku coba, oke, lu bisa kuang ya, kata Ongko gitu, bisa kok gitu. Aku latihan, ternyata Ari Tulang suka sama aku. Akhirnya bilang di Ongko, kok ajak Yana gabung di Art Production. Sampai tahun 2010,
aku bersama Ari Tulang. Jadi aku bersyukur, makanya aku bilang Tuhan baik itu karena impian aku tercapaikan gitu loh. Sejak di Ari Tulang 2010 Denny Malik ngelihat gitu loh, Petasindo itu ngelihat, aku diajak oleh Denny Malik, ayo gabung sama aku gitu loh. Sampai aku megang koreografer Putri Indonesia tahun 2014 atau 2004, aku lupa deh. Waktu itu pemenangnya Da Agni. Kata Pak Gon, Yana, lo jadi koreografer Putri Indonesia ya? Aku terima. Oke, Pak Gon. Gitu. Jadi ya, terus aku ketemu juga Mas Dudi. Itu Mas Dudi. Yana, lu kosong nggak untuk ulang tahun Indosiar waktu itu? Lu Indosiar sama gue, Yan ya? Iya. Ya itu Mas Dudi memperkenalkan aku sama GSP. Aku menari sama Mas Dudi. Akhirnya, dari awal aku nari Indosiar sampai detik ini, GSP pakai aku gitu loh. Makanya Tuhan itu baik. Apa yang aku inginkan, apa yang aku harapkan, apa yang aku mau, Tuhan kasih. Coba. Sampai akhirnya aku impian. Aku pengen seperti Ari Tulang, aku pengen seperti Denny Malik, aku pengen seperti Eddie Ongko. Akhirnya Tuhan kasih jalan di tahun 2017 aku buka CLDC. Sebelumnya aku udah kasih materi, udah kasih pengalaman Eddie Ongko. Yuk, Kuang gabung sama gue, Kuang. Kita bikin PDP. Profile Dance Project. Itu aku join bertiga. Eddie Ongko ngajak aku berdua. Akhirnya kita ajak lagi Kaweni Atali. Akhirnya kita bertiga. Eddie Ongko, aku, dan Kaweni. Sejak itu aku belajar. Memanage manajemen, memanage penari, membikin schedule latihan, mencari penari. Itu aku belajar. Menjadi koreografer, aku belajar. Akhirnya ya aku bisa jadi seperti ini ya. Itulah orang-orang yang sangat berarti bagi aku. Dan satu lagi, ada orang yang sangat berarti bagi aku adalah Linda Munir. Dia adalah orang tua aku, mama aku, yang mengajarin aku supaya menjadi koreografer. Dia nggak bayar aku gede, cuma bayar 50.000 per tarian. Tapi ilmunya, kerasnya, dia menganggap penari itu adalah anak dia gitu loh. Jadi orang-orang berjasa bagi aku tuh sangat, sampai sekarang aku ada di bahu aku, ada di badan aku gitu loh, ada pikiran aku, mereka ada yang buat membentuk aku seperti ini. Kalau nggak ada mereka aku nggak akan seperti ini gitu loh. Itu ya, kita sebalik aku menjadi seorang penari seperti itu gitu, menjadi seorang dialisi seperti itu prosesnya gitu. Maka aku menikmati proses itu, sangat mencintai proses itu, membuat aku seperti ini gitu loh. Maka aku bilang Tuhan baik mempertemukan aku dengan mereka semuanya gitu loh. Dan ini kita speechless sih gitu, udah lama banget beneran deh. Kayak apa ya? Aku pribadi memang pernah ikut juga sama mereka gitu ya. Ya ternyata memang perjalanannya itu sebegitu panjangnya ya Kak ya. Memang sebegitu panjangnya, terus pengalaman-pengalaman yang didapat juga yang akhirnya sekarang diterapkan di diri Kayana pribadi tuh memang super banget sih kalau menurut Sagi ya gitu, karena mempunyai koneksi yang sebegitunya itu tuh nggak mudah kalau menurut saya. Karena berada impian Sagi, berada impian, dari harapan gitu loh. Jadi kalau aku bicara sendiri, kadang-kadang aku bicara sendiri waktu zaman aku menari. Tuhan, kapan aku bisa seperti mereka gitu loh. Aku pengen menari gitu loh. Karena aku nari tuh nggak pernah mau setengah-setengah. Aku pernah dimaki sama Eddie Ongko. Jadi kita acara The Plaza, Metro TV. Yang nari cuma aku sama Eddie Ongko berdua cowoknya. Yang lain tuh ada Kak Jobong, ada Kak Weni, ada semua diva-diva Jakarta dulu gitu loh. Aku menari, aku tarik Cina naik kipas gitu loh. Aku nggak bisa bergeraknya, aneh. Aku akhirnya sama Ongko dimarahin. Gue mau lu nari bener. Kalau lu nari bener, bareng sama gue nari berdua. Jangan bikin malu gue, gitu loh. Karena kita berdua cowoknya nih. Jadi lu harus bisa ngimbangin gue, gimana caranya gitu loh. Ya udah aku belajar. Di sekeliling aku ada seniorku. Aku belajar, aku nari gitu loh. Sampai show-nya, puji Tuhan, lancar. Akhirnya Eddie Ongko ngomongin Eddie Ongko. Lu tau nggak kenapa gue ngajak lu menari sama gue partner berdua, cerminan gue berdua? Karena gue tahu lu mampu, lu bisa, dan lu pengen belajar.
kenapa lu gue ajak jadi join sama gue, jadi salah satu founder di PDP. Karena gue tahu lu bisa, lu mampu, dan lu punya sistem atau cara manage lu itu, gue tahu lu bisa gitu loh. Karena lu menikmati proses itu, Kuang. Iya kok. Jadi apa yang kata Ongko itu bagi aku saat ini adalah ilmu buat aku, gitu loh. Pelajaran untuk aku. Akhirnya aku bisa seperti ini, gitu loh. Makanya aku sekali lagi ngomong, Tuhan itu baik, mempertemukan dengan aku dengan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang bisa membuat semua mungkin pendengar Jakarta kenal mereka dan merasa punya rasa bahwa itu mereka ada mempunyai andil dalam kehidupan mereka dan menjadi penari gitu loh. Kalau aku salah ya maaf, aku merasa seperti itu gitu loh. Itu. Gak ada salah, gak ada benar, tapi ini yang saya tahu nih dari dari Kayana adalah salsa, Latin. Nah, ini itu jadi kalau udah ngedenger salsanya Kayana, jangan sampai gue salsanya ini yang apa nih Kak? Enggak terus. Jadi bukan nggak mau kepilih, bukan nggak mau upgrade, enggak, tapi kalau salsanya basic, ini bukan yang basic guys, beneran ini bukan basic. Kalau kalian itu melihat kayak So You Think You Can Dance, salsanya nih. Enggak, itu berlebihan, itu berlebihan. Ya, tapi ya puji Tuhan juga aku dikenal sama orang sebagai Yana Salsa, Yana Latin gitu, puji Tuhan. Itu karena berawal dari tahun 2001, aku diajak 2002. Aku diajak sama Kamomo dan Riko Yuslan sama Momo. Itu seprogram Metro TV, Latin Night. Itu aku diajak, sebenarnya Momo itu ngajak Ongko itu bilang, ajak si Yung Kuang, ajak si Yana gitu loh. Akhirnya aku diajak sama Momo. Di situ aku belajar salsa. Belajar salsa aja aku pukul kakiku sama Momo. Ya aku step langkah tuh ke kaki tuh gini. Jadi antara tangan sama musik tuh gak kedengeran gitu loh. Jadi aku mulai itu jinjit. Akhirnya sama Momo, bisa lo Kuang, lu bisa lo Yana gitu loh. Oke, gue bisa. Jadi itu aku belajar, aku ngeliat video, oh gimana gestur Latin ya. Aku lihat Ongko juga, Ongko gitu badannya ya. Aku lihat Riko, oh Riko gitu badannya ya. Aku belajar sendiri di rumah. Akhirnya dapat 4 tahun tuh program. 4 tahun program tuh, Latin Night. Program Latin Night dibungkus, aku belajar salsa sama Antonius, anak LA. Aku belajar Antonius, belajar sama Itang juga, Itang salsa. Akhirnya aku coba ikut lomba. Sama Bu Linda Munir juga, sama Odi Munir, aku ikut lomba di Piasa. Pertama kali Piasa lombanya, aku dapat juara 1. Couple sama line dance-nya. Itu pertama kali ya, aku coba aja gitu. Yang kedua, aku diajak sama Lea Tikoalu. Kok mau nggak ikut lomba salsa kok? Di mana? Di Jakarta, di XX1. Apa lomba salsa? Oke, yaudah, kita ambil amatir gitu loh. Oke, kita latihan di rumah Yesi Huta Barat, Yesi UDW. Eci di Manggarai. Oke, kita bikin latin. Gitu loh. Bikin jumpa itu macam gitu loh. Puji Tuhan, aku juara 3. Juara 3 profesional. Juara 1-nya Cafe Interlude. Juara 2-nya orang Bandung. Juara 3 kita. Aku nggak nyangka karena aku dalam peraturan itu aku kelebihan 1 dip. Harusnya ada 2 kali dip, 2 kali lifting. Aku 3 kali dip, 2 kali lifting. Gitu loh. Tapi nggak tahu gimana aku bisa juara 3 sama Lea. Dan aku lomba lagi sama Lea juga gitu loh, juara 1. Terus yang terakhir itu aku belajar, aku
aku nggak mau stuck karena aku udah menikmati proses saat ini. Aku nggak mau stuck gitu. Aku belajar terus saat itu setelah itu aku lomba di Beleja Mata Hijau. Ya. Itu jurinya adalah Michaelnya Interlude, mantan pacarnya Cafe. Damaris adalah salah satu Latin Cuban di Jakarta. Satu lagi kalau nggak salah Om Rudy Wawar, kalau nggak salah aku lupa satu lagi siapa gitu. Nah itu aku juara satu juga profesional gitu, bareng sama Kadia Deong. Nah itu bareng sama Kak Lea gitu loh, juara satu juga. Oke, akhirnya aku belajar terus salsa, akhirnya orang mengenal aku ada penyanyi salsa gitu loh, gitu. Basicnya memang memang dari curious ya, dari curiosity gitu ya, penasaran, and then akhirnya profesional ikut lomba sampai memang benar-benar mendapat title tersebut. Keren banget Karena aku nggak mau sia-sia. Orang udah maki-maki gue, udah ngatain gue, udah keras sama gue, tapi gue nggak ada hasilnya, gue nggak mau gitu loh. Gue tunjukin nih, gue akan bisa lebih dari lo gitu loh. Gitu. Wah. Nggak nyangka ya Kayana ya, weh, mantap. Ya lumayan lah, proses hidup lah. Ya, kita nggak pernah tahu ya kayak dari awalnya memutuskan, oke, gue pengen jadi dancer, ternyata sekarang jadi profesi yang ngebawa kakak tuh sampai sekarang ini, dan kayak dari situ banyak banget yang ternyata kakak bisa dapetin tuh kayak achievementnya satu kayak di build up aja gitu kan, dengan betul. Mungkin kita tanpa sadar kayak jalan aja gitu, udah nyampe sini, tahu-tahu udah nyampe sini gitu. Sekarang ya masih panjang lagi, pasti aku yakin kedepannya juga masih panjang lagi. Amin Tuhan. Kan dari tadi kan semua sebenarnya udah nih banyak diceritain sama Kayana. Kita agak bungkus dikit nih ya. Sebelum nanti mungkin next episode kita akan ngomongin lebih deep lagi. Yang kali ini aku pengen tahu, jadi kalau misalnya dirangkum Because I Dance-nya Kayana tuh, kalau bisa di-share, itu apa? Aku ingin gini loh. Aku ingin menggapai harapan aku. Aku ingin membuat satu wadah di mana kita seniman tari Jakarta atau anak-anak yang ingin merintis menjadi profesi penari itu, aku pengen bikin suatu wadah organisasi gitu yang pernah dibuat oleh para senior-senior aku gitu loh. Kayak itu nggak pernah jadi kan gitu loh. Nah, aku pengen buat itu supaya kita menjadi satu wadah, satu badan, satu organisasi, satu manajemen yang baik gitu loh, yang baik gitu aja, yang punya memberikan talenta penari-penari itu lebih berarti, lebih bisa disalurkan gitu loh, gitu. Itu harapan aku sebenarnya, yang aku impikan, yang aku ingin jalankan gitu loh. Gitu. Jadi because I-dance-nya seorang Kayana yang memang Kayana dapat di menari itu pengen disalurkan lagi gitu Kak ya, teman-teman yang lain ya. Jadi itu sih gitu. Keren banget sih Kak. Ya. Gitu ya. Jadi kayak baik ya Kak. Benar nggak sih? Kayak kita juga harus tetap membagikan segala sesuatunya. Ya kayak kita tuh tetap harus kayak kan kita udah dapet itu, kita juga harus sharing juga ke yang lain gitu kan. Kita juga bagi-bagi karena apa yang kita dapat, ilmu kita harus kita bagi kepada orang lain gitu loh. Jangan kita pakai sendiri, karena buat apa kita pakai sendiri gitu loh. Gitu loh. Karena kan talenta dari Tuhan. Jadi kita harus berbagi dengan mereka gitu loh. Walaupun kita nggak bisa berbagi uang gitu loh. Kita bisa bagi tenaga pikiran kita gitu ke mereka gitu loh. Wow, ya kan? Ya kayak kita aja lah, bagi-bagi bagi-bagi ilmu lewat Open Talking, bagi-bagi bagi-bagi cerita, sharing cerita di Open Talking, dan bagi-bagi dengan cara apa? Ya dengan cara share, comment, and like this video pastinya. Nah pasti dong, harus like ya, harus like, comment ya. Notification juga gitu kan, terus subscribe juga.
pastinya dancers, thank you so much banget nih. Kita Kayana, terima kasih banyak. Kita udah ngobrol-ngobrol. Nanti mudah-mudahan kita akan buka secepatnya gitu ya. Kita akan buka secepatnya dan kita akan langsung nanti bikin episode selanjutnya tuh di studionya Popin Talking gitu ya. So thank you banget buat Kayana, buat kalian juga nih ya, di klik tombol notifications and juga subscribe-nya ya, dan pastinya apa Tak? Jangan lupa follow juga di semua sosial media kita ya. Jadi ada di Instagram lah, semua dengerin juga terus di Spotify. Kenapa? Karena banyak banget dari Dance Icon ID ini yang mau kita share untuk kalian semua. Dari story, dari how you want to learn to dance gitu. Pokoknya banyak banget yang kita mau share. So jangan lupa langsung di follow karena banyak banget update buat kalian. Oke. Boleh nggak aku kasih pesan terakhir boleh dong semuanya? Ini jangan putus semangat, harus terus gali talenta yang kita punya gitu loh. Tetap menciptakan karya-karya yang baik buat kita semuanya gitu loh, untuk Indonesia, untuk profesi kita sebagai penari gitu loh. Satu, tetap jaga hati dan jaga sukacita kita, kebaikan kita gitu, berkat kita gitu loh. Stay safe, stay healthy, dan stay happy. Stay happy, guys. Pasti. Terus ya semuanya ya. Thank you loh, Sagi, Eta, Popin Talking. Terima kasih banyak. Nah, sama-sama Kayana. Thank you banget sharing-sharingnya. Oke deh, kalau begitu Sagi pamit. Eta pamit dulu, thank guys. you. Makasih.